warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perkenalkan, nama saya Sela Sauna Putri dengan NPM 2105 160333. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi, dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi, dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak intelektualnya tersebut. Saya Sulfina Fiantina Madani dengan NPM 2105 160317. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip haki. Adapun prinsip-prinsip haki atau hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 4. Pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kedua, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Saya Sylvia Nanda Putri dengan NPM 2105 160341 ingin menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis pemilik karya dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya ciptanya tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Pendaftaran hak cipta ke haki dapat membuat landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya seseorang secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak menggunakan karya orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Pendaftaran hak monopoli sejak awal untuk memonopoli dan melarang pihak lain menggunakan haki Anda tanpa izin. Saya Muhammad Farhan Rafdi Nasution, NPM 2105160358. Saya akan menjelaskan materi tentang hak cipta. Setiap negara berhak untuk melahirkan sebuah karya dan mendapat pengakuan serta perlindungan atas karya yang diciptakan. Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah rumusan peraturan yang mengatur hak-hak tersebut dan dituangkan dalam suatu perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Hak
cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 sampai 19. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Ananda Rahab, NPM 2105160312. Saya akan menjelaskan materi tentang hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melakukan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Aturan mengenai paten tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Menurut undang-undang ini, invensi dapat dipatenkan jelas jika satu dianggap baru, yaitu jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Dua, mengandung langkah inventif, yakni jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian ketentuan di bidang teknik. Tiga, dapat diterapkan dalam industri, yaitu jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Nama saya Taufan Cesar Ananda, NPM saya 2105160331. Fungsi hak paten dalam bisnis. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan dalam hukum bisnis yang dijalankan. Kedua, menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara, otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Yang ketiga, memberi tambahan keuntungan. Keempat, merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Yang kelima, mengurangi plagiarisme. Seorang pemilik karya tertentu tidak ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Yang keenam, menghindari eksploitasi karya. Hal lain yang merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, memperluas jangkauan bisnis. Kepercayaan diterima perusahaan sebagai pencipta produk yang berkualitas dan satu-satunya membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Selanjutnya, materi tentang hak merek. Sebelumnya, regulasi mengenai hak merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun, sejak 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 1 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atas memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di samping itu, pasal ini juga menjelaskan beberapa kategori merek seperti berikut. 1. Merek, yakni tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Selanjutnya, merek dagang, yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Ketiga, merek jasa, yakni merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Yang terakhir, merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Perkenalkan, nama saya Kurnianti Nasution dengan NPM 2105160327. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar haki. Dasar-dasar haki terdapat
9 poin. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World of the Trade Organization. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang ke-8, Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright. Yang ke-9, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Liberty and Aesthetic World. Dengan undang-undang yang menjadi landasan haki atau hak kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok atau badan berhak melakukan inovasi terhadap manusia ataupun terhadap produk yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Badan Hukum dan Pengatur Undang-Undang Republik Indonesia Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI merupakan sebuah cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan memakai maupun menggunakan instrumen hukum, di antaranya adalah hak paten, hak cipta, dan indikasi geografis, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan terakhir perlindungan varietas tanaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.